Kita lanjut hadis yang kedua malam ini. Wa bihi ilaihi qal an Abi Hurairah. Diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah. Jadi kalau ada dalam bahasa Arab huruf jar'an, setelah itu ada isimnya adalah nama orang sini. Abi Hurairah, bukan Abu Hurairah. Kenapa saya komentar itu? Karena ada orang di Facebook yang saya screenshot, dia menulis an Abu Hurairah katanya. Kemudian nulis nama ulama Al-Hakim, nulisnya Al-Hakim, bukan Hakim. Itu menunjukkan dia tidak familiar dengan nama para ulama hadis. Sudah itu membahas suatu masalah, hadis cerita lain, dia menyimpulkan lain. Bahwa dulu 100 tahun yang lalu Khilafah Islamiyah, Turki Utsmani bulan Maret 1924, waktu itu runtuh. Sekarang sudah 100 tahun. Berarti sudah jeda 1 abad dalam hadis Nabi bahwa setiap 100 tahun Allah mengirim setiap orang mujaddid. Mujaddid itu maknanya dalam hadis adalah orang yang menghidupkan sunnah ketika bid'ah berkembang. Orang yang menghidupkan ajaran Nabi Muhammad di tengah ajaran itu sudah dilupakan banyak orang. Dia bercerita tentang khilafah, menghitungnya bukan hijriah lagi, hitungnya dengan Masehi. Sementara dalam Quran dan hadis, bila ada penghitungan 1 abad, 1 bulan, 1 tahun, atau hitungan-hitungan waktu, itu biasanya adalah patokannya hijriyah, tidak Masehi. Ini menghitungnya dengan Masehi, sehingga tidak relevan. Artinya, satu cara membacanya salah, yang kedua memahami salah. Itu adalah salah satu ustadz di Pekanbaru macam itu. Namanya saya simpan. Tapi saya komentari sisi itu agar jadi pelajaran. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, dari jalur sahabat Abdullah bin Hurairah, Abu Hurairah, semoga Allah ridha beliau, kata beliau, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza waqa'a adz-dzubabu fi ina'i ahadikum falyaghmishu kullahu thumma liyatrahu fa inna fi ahadi janahaihi syifa'un wa fil akhari da'un. Kata beliau, Nabi SAW bersabda, bila atau jika waqa'adz dzubab, jatuh atau masuk seekor lalat fi ina'i, di dalam bejana, dalam tempat. Contoh ini Pak, airnya masuk lalat ke sini. Atau kita punya tempayan, punya kendi, punya ember, masuk nyamuk ke situ. Falyaghmishu kullah, celupkan, rendamkan, tenggelamkan semua lalat yang masuk ke air tadi. Kenapa? Summa liyatrahu, setelah ditenggelamkan, buanglah. Fa inna fi ahadi janahaihi, karena pada salah satu sayap dari 2 sayap rayap atau nyamuk atau lalat tadi, syifa'un, ada penawar obat, dari wafil akharida, dari sayap yang satu lagi yang membawa virus, yang membawa penyakit, yang membawa kuman. Artinya nyamuk, lalat atau yang sejenisnya, dia punya 2 sayap, satu sayap yang membawa penyakit, satu sayap membawa obat daripada penyakit yang datang dengan hewan tersebut. Maka Nabi suruh, bila masuk air ke gelas kalian, masuk ke piring kalian, celupkan betul keduanya. Sehingga hilang bahaya dari penyakit yang dibawanya dengan sebab sisi yang lain sayapnya. Akhrajahu Ahmad wal Bukhari wa Abu Dawud wa Ibnu Majah. Hadis ini ditakhrij oleh Imam Ahmad, Imam Bukhari, Imam Abu Dawud, Imam Ibnu Majah. Maka hadis ini sahih. Ada Imam Bukhari, ada Imam Ahmad. Wa hadha lafdh al-Bukhari wa fi lafdh al-Bukhari summa. Redaksi yang kita baca ini redaksi Imam Bukhari. Redaksi Imam Bukhari yang lain terdapat redaksinya summa, bahwa wa fil akhari summa. Di sisi atau sayap yang satu lagi terdapat racun. Di sini daun penyakit. Di sisi yang lain sebut racun. Racun sebab penyakit. Keduanya sama saja. Kemudian wa inda Ahmad ibn Majah an Abi Sa'id al-Khudri wa lafzuhu fi ahadi janahil dzubab summun wa fil akhir syifa. Disebutkan dasinya pada salah satu dari 2 sayap
az-zubab, nyamuk tadi, summun, ada racun, wa fil akhir syifa, pada sayap yang lain terdapat obat penawarnya. Fa idza waqa'a fi at-ta'ami famkuluhu fihi. Kalau masuk ke makanan kalian, kalau tadi ke bejana kalian, maka celupkan betul ke dalamnya. Fa innahu yuqaddimu summa wa yu'akhiru syifa. Karena dia biasanya sayap yang pertama, itu yang pertama masuk adalah racun. Sayap yang kedua itu adalah syifa, obat. Wal makna wahid. Redaksinya antara redaksi Imam Ahmad dan Imam Ibnu Majah dan redaksi Imam Bukhari sama. Cuma beda dalam pengungkapan bahasa, tapi substansinya sama. Apa yang bisa kita ambil dari hadis ini? Satu, anna kulla hayawanin laisa lahu nafsun sa'ilah, setiap hewan yang tidak mengalir darahnya, seperti semut, seperti nyamuk, apalagi yang kecil-kecil, kutu, pokoknya kecil-kecil seperti itu, apalagi apa Pak Haji? Tungau, pokoknya yang kecil macam itu, laisa lahu damun yajri, dan seterusnya, la yanjusus as-sawailu idza mata fihi, tidak bernajis air kita baik untuk wudu atau minuman kita bila mati di dalam itu. Buktinya Nabi suruh tenggelamkan. Kalau dah jadi najis, Nabi suruh buang, jangan sampai masuk, atau buang air tadi. Tapi Nabi tak suruh buang air tadi, Nabi suruh masukkan betul. Kalau dah dia najis, Nabi tak akan suruh masukkan. Jadi hewan-hewan yang tak berdarah, mengalir, macam dia lalat, macam dia nyamuk, kutu, dan seterusnya, yang sejenis seperti itu, bila masuk ke air kita, tak najis gara-gara itu. Termasuk kalau ada Bapak Ibu jumpa, kadang-kadang kan ada cacing kecil-kecil lah di bak kita atau di ember kita, dia lewat dari keran atau naik dari pompa masuk ke apa di atas, apa namanya itu, toren itu turun ke bawah, kadang cacing keluar-keluar atau nampak lagi kita, itu juga tidak menjadi najis gara-gara itu. Jadi hewan-hewan kecil yang tak mengalir darahnya tidak menjadi najis kalau dia, air tidak menjadi najis kalau dia mati dalam air. Itu poin pertama. Buktinya Rasul suruh celupkan, masukkan betul ke dalamnya. Kalau najis, Nabi akan suruh buang airnya, tapi Nabi tidak. Selamatkan air tadi dengan cara celupkan betul ke dalamnya. Maka berarti dia tak bernajis, tidak najis. Yang kedua, yustahabbu idza saqata adh-dhubabu fi ta'amin aw sharabin ay yaghmisa fihi thumma yanza liyakhruja ash-shifa'u minhu kama kharaja ad-da'. Sunnah hukumnya, kalau masuk lalat, masuk nyamuk ke air kita, untuk kita celupkan betul keseluruhannya. Sunnah. Kenapa? Nabi ngajarkan gitu. Ajar Nabi gitu. Kata Nabi, tenggelamkan semuanya, kemudian baru buang. Setelah kita celupkan betul semuanya, baru kita ambil, kita keluarkan, kita celupkan supaya keluar obat dari penyakit yang sudah masuk. Jadi, hadis tadi, sayap pertama mengeluarkan penyakit, sayap kedua mengeluarkan obat. Celupkan seluruhnya, sudah steril, sudah sehat air, baru buang lagi hewan yang masuk tadi. Sunnah hukumnya. Lalu Bapak Ibu rahmati Allah SWT, kalau timbul pertanyaan, Ustaz, bukannya secara medis kalau nyamuk, kalau lalat itu dia bawa kuman, sehingga kalau kita masukkan justru memperbanyak, menjadi kotor seluruhnya, menjadi sebab penyakit. Hadis Nabi menjelaskan justru sebaliknya. Satu memang bawa penyakit, yang satu menyembuhkan. Dan kalau kita buka penelitian, sudah banyak yang melakukan research membuktikan bahwa betul yang disampaikan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya, memang kaedah umumnya nyamuk itu bawa kuman, lalat itu bawa kuman, tapi satu sayap bawa kuman, yang satu tak bawa kuman. Lalu bagaimana kalau seandainya berbagai penelitian terjadi perbedaan? Kita akan tinggal lihat dari sekian banyak research yang mana yang sejalan dengan hadis Rasul. Tapi yang jelas, hadis Rasul pertama menyampaikan Rasul dari wahyu. Yang kedua, para periwayat hadis ketika menyampaikan hadis, mereka amanah. Bukti amanah mereka itu bisa dikritisi oleh ulama yang lain. Tadi sudah kita sebut, hadis tadi dhaif misalnya. Hadis misalnya marfu' atau mauquf. Bagaimana kita mengkritisinya?
Kita tengok ulama hadis tadi sudah mengkritisi. Artinya Bapak Ibu, kalau hari ini Bapak Ibu jumpa ada orang meragukan hadis, gara-gara kata dia, hadis itu kan perkataan Rasul. Dulu sudah 14 abad jarak kita dengan Rasul. Sehingga sampai kita bisa perkataannya kena utamakan berkurang. Perlu dipahami, hadis Nabi dijaga betul oleh ulama. Bagaimana cara jaganya? Para ulama mengkritisi setiap hadis yang datang. Betulkah dari si fulan? Siapa si fulan ini? Patutkah si fulan memberikan hadis? Punya kapasitaskah untuk diterima hadisnya atau tidak? Dikritisi oleh ulama. Sehingga ada namanya ilmu jarh wa ta'dil. Ada ilmu para rijal. Siapa nama biografi para periwayat hadis yang sudah populer sebagai periwayat hadis. Lalu bagaimana penilaian para ulama tentang periwayatan dia. Iya Bapak Ibu, dari dulu para ulama sangat hati-hati dalam memvalidasi hadis. Sehingga kalau orang bicara hadis Rasul begini, apa kata orang menerima? Sammi rijalakum. Sebutkan kepada kami siapa saja periwayat hadis yang sampai hadis itu ke kalian. Contoh, kata saya Rasul bilang gini, kamu kan hidup sekarang, Rasul hidup 14 abad yang lalu. Coba sebutkan kamu dapat dari siapa? Gurumu dapat dari siapa? Gurunya dapat dari siapa? Sehingga nanti berujung kepada sahabat Rasul mendengar kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Begitu para ulama dahulu. Sehingga kalau ada yang mengatakan ini hadis Rasul, mereka kritisi. Hadis Rasul yang mana? Siapa periwayatnya? Bagaimana orangnya? Itu dikritisi oleh ulama. Ya Bapak Ibu, tak perlu ragu dengan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau beda penilaian ulama, itu adalah hal ilmiah. Kita tak perlu, tak ada ilmunya lalu sok-sok ini sahih, itu tidak sahih. Enggak perlu begitu. Kita ikuti saja. Sahih menurut siapa? Kan sudah berapa kali kita baca dalam hadis ini, bahwa kalau ulama menyebutkan hadis, ini sahih menurut Imam Hakim, ini sahih menurut Imam Baihaqi. Menurut yang lain pun tentu sahih. Kita cukup mengikuti sahih menurut Imam Baihaqi. Saya ikut Imam Baihaqi. Soal yang lain mengatakan tidak sahih, saya tidak tahu. Silakan yang lain mengatakan tidak sahih dan mengatakan hadis yang lain sahih, ikutlah itu. Saya ikut Imam Baihaqi. Itu contoh. Jadi Bapak Ibu rahmati Allah, kita tak punya ilmunya. Tak mungkin kita ini tak ada ilmunya tapi menjadi juri bagi orang yang alim, yang pakar di bidang itu. Itu banyak terjadi sekarang. Sama dengan kayak nonton bola Indonesia lawan kemarin Australia kemarin. Semua pemain macam lebih hebat pada pelatih Indonesia. Sehingga si Anu pun tidak dimainkan. Nah, itu sudah salah teori itu. Rupanya yang penonton-penonton ini cuma bercakap ya pandai. Jangankan untuk main langsung, untuk komen pun banyak yang offset. Nah, maka Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam ranah ilmiah sudah banyak ulama sejak dahulu mengkaji. Kita tinggal ikut yang mana kita husnuzan dengannya, yang mana akan kita ikutlah. Yang lain silakan pula. Tapi tak perlu kita mengatakan saya pasti benar sesuai dengan sunnah, yang dia salah tak sesuai dengan sunnah, keluar dari agama. Ulama dengan ulama punya potensi sama-sama bisa benar sama salah. Rasul yang pasti benar. Maka ulama kita mungkin benar, ulama dia mungkin benar. Ulama kita mungkin salah, ulama dia mungkin salah. Karena sama-sama mungkin benar dan salah, masing-masing husnuzon saja dengan diikuti. Tak perlu mengklaim pasti benar, yang lain pasti salah. Nah, itulah yang masalah kita. Mengklaim kita pasti benar, apalagi kalau yang saya ikuti sesuai dengan Islam, yang tak saya ikuti tak sesuai dengan Islam. Itulah repot itu. Maka Bapak Ibu rahmati Allah, kita perlu berdewasa dalam masalah ini.